Saya mengalami kegagalan. Nah, apa ya sebabnya? Ini udah sebulan loh, kenapa ini anak nggak bisa juga disapi? Jadi itu membuat stres, membuat saya frustasi. Jadi cara apa lagi yang harus dilakukan? Satu momen yang membuat saya harus menyudahi proses penyapian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel saya, Dr. Rizna Safitri. Pada video kali ini saya akan sharing pengalaman saya dalam menyapi anak saya di usia 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun. Nah, sebenarnya ini sudah lewat ya dari usia yang idealnya, seharusnya itu usia 2 tahun. Sebenarnya saya sudah melakukan penyapihan di usia anak saya 2 tahun 1 bulan, tetapi saya mengalami kegagalan. Nah, apa ya sebabnya? Inilah yang akan saya bagikan kepada ibu-ibu, teman-teman semua, agar tidak melakukan kesalahan yang sama saat menyapi anaknya. Oleh karena itu, simak video ini sampai habis ya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu nih ibu-ibu yang sedang galau menghadapi proses penyapihan anaknya. Di sini kita tidak sendirian, semua ibu-ibu di luar sana juga mengalami hal yang sama. Betapa beratnya proses penyapihan itu. Nah, saya awalnya itu tidak tahu ya, ternyata menyapi itu sangat-sangat berat. Bahkan pada penyapihan yang pertama saya sempat mengalami stres ya, karena saking beratnya itu. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jadi awalnya itu saya sudah melakukan penyapihan di usia anak saya 2 tahun 1 bulan. Nah, kenapa di usia 2 tahun 1 bulan? Karena pada usia pas 2 tahun itu kami sedang melakukan perjalanan pulang kampung. Jadi hal ini akan menghalangi proses penyapihan sehingga tidak efektif. Nah, setelah kami kembali, kami memulai penyapihan di usia 2 tahun 1 bulan itu dengan metode WWL, Winning with Love. Jadi pada metode ini kita menyapih dengan cinta, yang mana dengan mengurangi frekuensi pemberian ASI, juga mengurangi durasinya, lalu juga dengan memberikan sounding sebelum nanti tiba hari H. Dan dia sudah disonding sejak usia 20 bulan. Jadi di usia 20 bulan ini setiap malam saya sudah melakukan sounding. Jadi kata-katanya mungkin seperti ini ya. Malik nanti umurnya udah 24 bulan. Artinya umurnya sudah 2 tahun. Kata Allah, ini udah 2 tahun. Iya, kata Allah, kalau menyusu itu cukup sampai umur 2. Jadi nanti ketika Malik umurnya sudah 2, Malik belajar ya untuk tidak nen lagi. Ya, jadi dia memang awalnya bilangnya iya mama. Di usia 20 bulan itu memang dia alhamdulillah komunikasinya sudah 2 arah ya, dan dia sudah bisa mengerti apa yang kita sampaikan, tapi tentu tidak semulus itu. Jadi itu dilakukan setiap malam, setiap dia mau tidur kita sounding terus. Dan dia saat itu menyusunya hanya saat akan tidur saja, jadi saat tidur siang dan tidur malam. Dan di usia 20 bulan itu dia menyusunya cukup itu aja. Dan saat terbangun tengah malam dia masih mencari ASI. Ya, jadi yang saya lakukan saat itu sudah melakukan sounding, sudah mengurangi frekuensi pemberian ASI. Dan saat akan memulai penyapihan itu, saya mulai dengan menghilangkan menyusu di siang hari. Jadi di proses penyapihan siang ini tidak berjalan mulus ya. Di hari pertama dia ngamuk-ngamuk, dia tantrum luar biasa selama 45 menit. Oke, jadi dengan kondisi yang seperti ini kita harus menunjukkan kasih sayang pada anak agar dia tidak merasa ditolak. Nah, jadi di hari pertama 45 menit tidak berhenti, jadi terpaksa saya tetap berikan. Nah, di hari yang kedua dia menangisnya mungkin tidak sampai 45 menit, tapi 30 menit menangis. Dia masih minta ASI dan saya tetap gendong, akhirnya dia tertidur. Lalu di hari ketiga justru nangisnya semakin parah, tantrumnya lebih
lebih parah dari hari-hari sebelumnya. Disinilah saya merasa sangat pesimis dengan keadaan dia yang seperti itu. Karena melihat pengalaman ibu-ibu sebelumnya, mereka bilang di hari ketiga itu nangisnya justru lebih sebentar. Karena jadi seperti tapering gitu. Dari hari pertama lama, kemudian semakin berkurang, akhirnya dia lepas. Tapi ini tidak, jadi dia seperti fluktuatif. Kadang dia mau, kadang dia tidak terlalu, menangisnya tidak terlalu. Jadi pada saat itu, di hari ketiga itu, dia nangisnya semakin menjadi-jadi. Oke, tapi saya tetap gendong dia. Cuma kan luar biasa ya Bu, butuh tenaga yang sangat besar ya untuk menggendong anak di usia yang sudah 2 tahun. Disitulah saya mulai merasakan goncangan mental tentunya ya, karena di sini posisinya tidak ada yang membantu saya karena papanya lagi sibuk pada saat itu dan nenek kakeknya juga masih pada sibuk. Jadi tidak ada yang bantu sama sekali. Nah, ini juga sangat mempengaruhi proses penyapihan. Dari keempat, saya alihkan pada susu atau es krim, atau kemudian saya bacakan buku. Nah, dia mau tertidur. Nah, jadi selama sebulan dia seperti itu terus. Selama sebulan kadang nangis, kadang bisa dialihkan, ya kayak gitu terus. Ini udah sebulan loh, kenapa ini anak nggak bisa juga disapi? Jadi itu membuat stres, membuat saya frustasi. Jadi cara apa lagi yang harus dilakukan? Sedangkan saya tidak mau menggunakan metode yang oles-oles yang katanya menyakiti anak. Ini alasannya kenapa saya tidak pakai metode yang dioles-oles kemudian dengan membohongi anak. Menurut buku yang sudah saya baca, nanti saya tunjukkan bukunya seperti ini. Di sini adalah buku yang saya gunakan untuk proses penyapihan. Jadi juga membantu saya sounding. Nah, buku ini juga saya sering bacakan sebelum proses penyapihan. Dan di sini juga ada panduan untuk orang tua seperti apa melakukan proses penyapihan dengan metode WWL itu. Nah, kalau metode yang dengan oles-oles itu memang tidak ada penelitian yang secara jelas menunjukkan bahwa metode yang kita menggunakan oles-oles berpengaruh pada psikologis anak. Itu memang belum ada penelitiannya. Tetapi kalau kita pikirkan secara logika, dari dia lahir, dia sudah ditemani oleh ASI. Ketika dia membutuhkan kenyamanan pun, dia mencari ASI. Nah, dari situ kita bisa bayangkan yang tadinya ASI ini sebagai teman anak kita dari dia bayi. Setiap dia mau mencari kenyamanan, dia ditemani oleh ASI dengan menyusu, mencari ketenangan dengan menyusu. Tiba-tiba pada suatu hari dia melihat tempat dia untuk mencari kenyamanan itu tiba-tiba dibilang sakit, atau tiba-tiba kok rasanya pahit. Pasti itu suatu yang sangat tidak menyenangkan bagi anak. Tetapi dibandingkan dengan kita yang sudah memberikan pengertian, yang sudah sounding sejak jauh hari. Nah, apa sebabnya dia harus berhenti? Apa sebabnya dia harus berpisah dengan ASI, dengan dari menyusu? Nah, kita bandingkan dengan yang dia tiba-tiba merasakan ASI-nya pahit. Nah, coba kita bayangkan. Nah, disitulah bisa kita nilai yang tadinya sesuatu yang menyenangkan tiba-tiba berubah menjadi tidak menyenangkan. Tentu pasti akan ada pengaruh psikologis pada anak. Memang belum ada penelitiannya, cuma bisa kita analogikan, kita logikakan seperti itu. Oke. Dan ya ada juga yang mengatakan bahwa metode ya dengan tipu-tipu itu adalah awal mula anak belajar berbohong. Ya, wallahu alam ya. Apapun itu pilihannya, yang terbaik untuk anak, ya moms mengetahuinya apa yang terbaik, jalan yang mana yang terbaik untuk anak moms di rumah. Setiap ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Nah, jadi pada metode penyapihan saat ini saya menggunakan metode WWL. Oke, kita lanjut lagi pada ceritanya. Selama sebulan itu begitu terus, kadang dia mau, kadang dia bisa dialihkan, dan pada suatu ketika ada satu momen yang membuat saya harus menyudahi proses penyapian itu dan mencari cara lain. Nah, jadi kembali lagi seperti di awal, yang mana setiap dia mau tidur itu harus dengan ASI. Di sini saya simpulkan bahwa beberapa kesalahan yang saya lakukan saat itu adalah yang pertama, kesiapan orang tua dan anak.
Nah, ternyata pada saat itu saya baru menyadari bahwa saya belum benar-benar siap untuk menyapi anak. Karena ya masih ada rasa iba, rasanya kok cepat sekali ya, masih belum ikhlas mungkin pada saat itu. Yang kedua, kesiapan anaknya. Dan kalau kita lihat selama sebulan yang begitu-begitu terus tidak ada kemajuan, berarti si anak itu belum siap. Jadi kalau ibu-ibu melakukan penyapihan tapi ya selama seminggu tidak ada kemajuan, itu sudah bisa disimpulkan bahwa anaknya mungkin belum siap. Nanti kita coba lagi. Oke, kita selesaikan. Jangan nunggu sebulan seperti saya kemarin ya, karena itu cukup menguras energi, menguras pikiran, semuanya lah. Ya, jadi yang pertama tadi kesiapan anak dan orang tua. Kesalahan yang kedua, saya tidak ada dukungan. Karena pada saat itu suami saya sedang sibuk, kakek neneknya juga pun sedang sibuk. Nah, itu dukungan dari orang terdekat itu sangat penting. Karena pada saat anak menangis, dia memerlukan support yang lain. Kita membutuhkan support juga dari misalnya dari suami atau kakek neneknya yang bisa membantu untuk mengalihkan anak pada saat dia meminta ASI. Kesalahan yang ketiga, kesiapan emosi. Jadi harusnya pada saat menyapi anak itu kita benar-benar harus siap lahir dan batin ya. Emosi kita harus stabil, dan itu kalau kita pada saat menyapi kemudian kita stres dan akhirnya kita marah sama anak. Nah, kemarahan kita itu bisa membuat anak trauma, sehingga proses penyapihan pun menjadi tidak mulus. Nah, jadi itu tadi kesimpulannya, ada 3 ya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah saya ceritakan ini, sehingga ibu-ibu tidak melakukan kesalahan yang sama pada saat penyapihan anaknya nanti. Oke, lalu bagaimana ya akhirnya saya bisa berhasil? Kita lanjut pada part 2 yuk. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau ada masukan, boleh di-share di kolom komentar ya. Nah, sekian dulu cerita dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.